Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, setiap orang pasti ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian Allah akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan hambanya. Dan ternyata ada tanda-tanda bahwa Allah mencintai hambanya dengan secara spesifik. Allah memiliki banyak sifat yang mulia, di antaranya adalah sifat al-mahabbah atau cinta, yaitu Allah mencintai hambanya yang beriman dan bertakwa. Namun cinta Allah tidak seperti cintanya makhluk. Setiap umat muslim pasti berharap mendapatkan keridhaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya tidak ada kebahagiaan yang dicari oleh setiap muslim selain dicintai oleh Sang Penciptanya. Seperti dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas apa sajakah tanda-tanda bahwa Allah mencintai hambanya yang muslim? Yang pertama yaitu tanda Allah mencintai hambanya yaitu dengan dibukakannya pintu amal soleh sebelum kematian. Hal ini ialah diberikannya kesempatan untuk beramal soleh sebelum dirinya meninggal dunia. Seperti dalam hadis Rasulullah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia untuk beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Tanda yang kedua adalah diberikannya ujian atau cobaan.
Musibah dan cobaan tersebut Allah berikan untuk hambanya tidak lain untuk menguji seberapa kuat iman dan sabarnya seseorang menetapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam sabdanya Rasulullah, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya cobaan atau musibah. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad telah menjelaskan kepada pengikutnya bahwasanya setiap cobaan yang dilewati oleh umatnya itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan naikkan derajatnya orang-orang yang sabar menerima cobaan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya hidayah, petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat ke-11. Tanda yang ketiga yaitu diberikannya kesabaran dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya. Itu membutuhkan sebuah kesabaran, sebab iblis dan bala tentaranya akan terus menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan kesabaran merupakan kepala dan badan. Badan tak akan bisa hidup tanpa kepala. Begitu juga iman tak akan hidup tanpa dibarengi dengan kesabaran. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam bersikap sabar, seseorang juga harus memahami makna dan sifat dari kesabaran itu sendiri. Memahami dengan sepenuh hati bahwasanya peristiwa yang terjadi di alam semesta ini atas perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang keempat yaitu difaqihkan dalam urusan agama. Kefakihan ini adalah merupakan sebuah pemahaman yang telah Allah berikan kepada seorang hambanya berdasarkan dari kemurnian hati dan akidahnya yang soleh. Ia akan mendapatkan sebuah pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis. Karena memiliki hati yang selalu dipenuhi dengan hawa nafsu, tidak akan dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Kefakihan ini merupakan salah satu tanda bahwa Allah telah mencintai seorang hambanya yang muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fakihkan ia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda yang kelima yaitu dipercepat sanksinya di dunia. Kita sebagai seorang hambanya tidak diperkenankan untuk meminta kepadanya untuk dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita sanggup menghadapinya. Rasulullah menganjurkan agar kita selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Seperti dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.